Agar orang Islam ini tetap bertahan di dalam
sunnah. Ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah. Sunnah artinya apa? Sunnah ini artinya sunnah walau qadiyah. Sunnah itu artinya jalan hidup. Baik jalan hidup itu benar atau tidak, itu sunnah. Cuma yang dimaksud sunnah di dalam istilah sunnah apa? Ismul ridhonya kata para ulama, wasyar'an ismul ridhonya al-maksud ini salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah itu dimana ada muslimin sahabat radhiyallahu anhu. Sunnah itu artinya nama bagi jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dilalui dalam agama. Jalan ini telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditempuh orang-orang yang menjadi teladan dalam agama, seperti para sahabat, para ulama salaf yang saleh, dan para ulama yang terbaik. Itu namanya sunnah. Ini definisi. Lalu jamaah ini artinya perkumpulan yang banyak. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu anggotanya harus banyak, harus mayoritas. Artinya para ulama Ahlus Sunnah mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana definisinya? Golongan mayoritas umat Islam yang mengikuti konsep bertauhid di dalam agama. Dasar-dasarnya adalah mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Khulafaur Rasyidin, ajaran para sahabat, dan konsisten dengan ijma' para ulama, serta merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini di dalam agama mengikuti konsep bertauhid. Karena kalau tidak bertauhid berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita fikih, Ahlus Sunnah ini bahasanya salah satu mazhab yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia ini kebetulan yang mazhabnya Syafi'i. Kalau di Indonesia ada orang tidak bermazhab Syafi'i, biasanya bukan Ahlus Sunnah. Siapa? Biasanya orang. Atau tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak bermazhab ini bahaya saudara. Mengapa? Kelompok yang tidak bermazhab biasanya tidak hanya keluar dari mazhab umat, tetapi keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini contoh kelompok yang tidak bermazhab ini siapa? Contohnya Wahabi. Wahabi ini kan tidak bermazhab kan? Cuma kalau dia akan raya dan ramai. Mungkin walaupun ada mungkin sedikit. Ramai Wahabi itu tidak akuan. Sampai ada tokoh Wahabi nasional melihat
Memang kata-kata di negeri kita cuma kecuali di Lombok Pusat ada 9 malam. Beda. Ini akan dia apa? Sama dia bina. Maka ini sesuai dengan namanya. Apa-apa yang mereka tidak tahu referensinya, tidak tahu dalilnya dilakukan. Karena Wahabi ini singkatan dari wawasan hanya bina. Maknanya apa-apa bina sesuai dengan namanya. Nah, kalau menurut kita sama dia apa bina, tidak bina. Itu sunnah hukumnya. Mengapa sunnah? Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Abu dari Aceh, bukan Buya dari Minang, bukan Kiai dari Jawa, bukan tuan guru dari Kalimantan, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi." Kami pergi membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah pergi beramai-ramai bersama para sahabat untuk taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma fina wa subiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jasadnya, lalu jasad itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Dewas Rasulullah SAW, Rasulullah masih duduk di samping kuburan dalam sebelah. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqala subhanallah qawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lamanya. Fasabahna ma'ahu, para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allah. Lalu Rasulullah berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama. Fa'abadna ma'ahu, para sahabat berkata. Satu ayat Rasulullah baca la ilaha illallah, subhanallah, lama. Para sahabat berkata. Falamma sharafa, ketika Rasulullah berhenti membaca, sebagai sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, mana tusabbih wa tukabbir? Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah, lalu baca Allah Akbar? Gimana anda zikir Nabi? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi kita menunjukkan saudara. Kata beliau, laqad tawayyu ala hadzal 'abdi shalih rabbuh. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dipimpin oleh bulannya. Bayangkan, ada orang saleh dipimpin bulan. Kira-kira yang saleh bagaimana dia? Ini yang saleh dipimpin bulan. Yang mensolatkan jasanya Rasulullah, yang bersaksi bahwa beliau saleh Rasulullah. Dipimpin sana. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa? Dipimpin. Hatta bersyukur Allah farjan, sampai aku khawatir orang ini tidak dinamakan bulan. Rasulullah bersabda,
zikir sama dia, zikir asli yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Ini untuk menolong agar almarhum diampuni dosa. Ya. Syukur-syukur kalau buatnya nanti dilakukan. Setelah kita tahu dari ini, kira-kira sudah mati dan dibacakan sama dia. Siap dan dibacakan? Dan siap semuanya akan dibacakan. Mengapa? Ya kita tahu diri. Ini orang soleh hanya hidup orang kedua. Gimana ya? Nah, ini zikir sama dia. Kemudian apa? Wah, ini protes. Kita kalau orang mati tidak semangat, betul. Dan kata mereka bilang mati itu semangat. Pelit. Karena pelit dari orang lain pelit. Dan dibilang terima. Karena sedang orang mati pahalanya sampai. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bahwa as-shadaqah 'alal nabi, anjuran bersedekah untuk orang mati. Hadis yang disampaikan hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi ufridat masaha wa bagus." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan dia sempat berwasiat karena meninggalnya mendadak, tapi bukan karena corona. Kalau ada corona saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Apakah yurdi bersedekah Anda? Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk dia? Ini sedekah untuk orang mana? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, "Na'am, iya." Artinya apa? Sedekah untuk orang mati siapa? Ada yang nanya, ya kalau memang sedekah untuk orang mati jangan 7 hari. Berapa hari? Jangan ditentukan katanya. Karena kalau ditentukan tidak ada dalil. Loh, kalau tidak ditentukan gimana jawabannya? Gimana? Akhirnya mata Wahabi keluarganya meninggal di atas sedekah. Karena tidak ditentukan. Dan menurut kita saat dia hilangnya makanan untuk sedekah orang mati 7 hari tidak ada masalah, 10 hari tidak ada masalah, 20 hari tidak ada masalah, 2 bulan tidak ada masalah. Yang penting uangnya ada. Betul. Karena yang penting ada uangnya. Juga yang penting tenaga kita juga tidak usah berdarah. Gimana ya? Mengapa? Karena apa? Dalam hadis riwayat Imam
menyeroleh 100 ekor unta untuk biaya makan sama dia hanya. Kalau teman-teman, coba bayangkan di Jerman, kalau orang yang ekonominya menengah atas biasanya membeli sapi. Kalau sapi 1 ekor, biasanya cukup sama dia 1 minggu. Itu 1 ekor. Unta itu lebih besar saudara. Kalau unta 1 ekor, kira-kira cukup 10 malam. Kalau 100 ekor, 10 malam kali 100 malam lagi. Harus gimana? Artinya apa? Sama dia itu mau 7 hari, 7 hari, 7 bulan. Yang penting Tuhan masih ada dia. Kemudian lagi yang diprotes oleh orang-orang Wahabi apa lagi? Masalah saja. Itu gara-gara saja. Gara-gara tidak tahlilan. Gara-gara keluar dari kampungnya sampai bukan-bukan. Betul. Ada yang sampai bukan? Hah? Ada dia ada yang bukan kalau tidak punya. Nah, jawaban kita, dia mau menukar, dia malah bukan kamu. Kan banyak sendiri. Ya apa? Dan bukan ini, selama orang itu niatnya bukan dia atau donasi, itu hukumnya sunnah dapat. Jangan diingat bukan ada pahala saudara, yang dibuat tidak dapat pahala, yang berbuat dapat pahala. Asal tidak menggunakan. Dia kita hadis, misalnya kita dalam Al-Qur'an, di awal di amal salih, karena Imam Syafi'i Abdul Mumin bin Khalaf al-Diyati ada bab fawadiman tidak dari iman wafah. Bab ini menjelaskan pahala orang yang berhutang, tapi bukan hutang libel ya, karena itu riba. Tahu pinjaman libel, pinjaman online itu riba ya, atau apa kan riba. Bab pahala orang yang berhutang dan niat melunasi. Orang yang berhutang niatnya melunasi dapat pahala. Dasarnya mana? Hadisnya banyak sekali. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Abdullah bin Ja'far, hadis dari Ummu Salamah dan lain-lain. Beberapa sahabat ini seperti Aisyah, Abdullah bin Ja'far, itu kalau punya hutang suka. Kalau kita beda ya, kalau punya hutang nggak suka, betul. Jadi Aisyah itu kalau punya hutang suka. Abdullah bin Ja'far kalau punya hutang suka, pasti nyuruh pembantunya suruh mendapati kata-kata untuk mensimpan sebanyak-banyaknya. Ketika ditanya mengapa saya suka berhutang, saya ini kalau nggak punya hutang takut dari tolong oleh Allah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ibadah iman wa waqafahu kana fi aunillah." Siapa yang berhutang pada orang lain dan dia niatnya melunasi, maka dia selalu berada dalam pertolongan Allah. Karenanya sebagai sahabat, kalau kami yang kami semua tahu yang ditolong oleh Allah. Dan ini ya, dari seperti ini, saya kasih tahu ke ibu-ibu. Mengapa? Nanti ibu-ibu memang diberikan perhiasan. Kalau kamunya disuruh makan, kalau kamu takut, kok ada itu? Apa ini ditolong oleh Allah? Nanti begitu. Nah, ini artinya apa saudara? Amalan Ahlussunnah itu ada dalilnya semua. Jangan dikira ada dalilnya. Artinya budaya-budaya
itu tetap di